adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu nama kakak Kahilwa Salsabila dari kelompok KKN Institut Teknologi Sumatera 159. Nah, kalian bisa panggil kakak Kak Ila ya. Nah, jadi kali ini video pertama kita belajar tentang ikatan kimia. Yuk langsung aja kita belajar ada apa aja sih di ikatan kimia. Yang pertama itu ada ikatan ionik nih. Nah, jadi ikatan ionik itu ikatan yang berhubungan membentuk ion-ion. Biasanya dia tuh golongan logam dan non-logam yang mudah melepaskan dan menerima ion. Nih contoh ya, contoh HCl misalnya. Jangan. Contoh NaCl. Contoh NaCl. NaCl itu terbentuk dari Na plus dan Cl min. Loh, Kak Ila, kok Kak Ila bisa tahu kalau itu tuh Na plus dan Cl min? Karena kita lihat dari elektron valensinya. Ya. Nah, kenapa tadi Kak Ila di awal bilang kalau yang ikatan ionik ini yang mudah untuk melepas dan menerima ion? Karena kita lihat dari elektron valensinya. Jadi Na ini memiliki elektron valensi 1. Nah, kan kita ingat nih ada 2 aturan. Pertama, aturan oktet dan aturan duplet. Aturan duplet ini hanya berlaku untuk helium dan hidrogen. Berarti yang lainnya itu mengikuti aturan oktet, mengikuti dari gas mulia. Gas mulia itu elektron valensi berapa? 8 kan? Nah, untuk Na ini dia memiliki elektron valensi 1. Daripada dia mencari 7 untuk menjadi 8, jadi lebih baik dia melepaskannya. Jadi lebih mudah untuk melepaskannya. Begitu juga dengan Cl. Cl ini elektron valensinya 7. Nah, berarti dia lebih mending untuk melepas atau menerima? Menerima kan? Karena dia hanya butuh menerima 1 lagi daripada dia harus melepaskan 7. Seperti itu ya. Nah, jadi Na plus ini kalau kita membuat ikatan ion akan menjadi NaCl. Na melepas 1 ion dan Cl mengambil 1 ion dari Na ini. Nah, biasanya ikatan ionik ini dia tuh bisa menghantarkan listrik. Ya, kenapa? Karena dia kan membentuk ion-ion seperti nanti kita belajar tentang elektrolit ya. Nah, terus kita lanjut ke ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini adalah pemakaian ion secara bersamaan. Kalau yang tadi dia tuh elektron valensinya itu membentuk ion, maaf bukan pemakaian ion secara bersamaan, tapi pemakaian elektron secara bersamaan. Nah, kalau yang ikatan ionik itu elektronnya itu dibentuk sebagai ion-ion dan dia tuh melepas dan menerima. Kalau ikatan kovalen ini dia tuh saling menggunakan satu sama lain gitu. Jadi pemakaian elektron secara bersamaan. Kita punya contoh di ikatan kovalen tunggal. Nah, ikatan kovalen tunggal ini kakak punya contoh HCl. Nah, Cl ini kan 7 ya. Kalian udah belajar belum cara bikin Lewis? Nah, ini namanya Lewis ya adik-adik. Jadi kakak menggunakan cross untuk sebagai di tempatnya Cl. Oke. Nah. Set. Oke. Nah, untuk dot kakak pakai di H. Nah, tadi kakak bilang apa? Khusus untuk hidrogen dia menggunakan aturan duplet. Jadi dia mengikuti helium ya. Nah, jadi kita lihat. Jadi dia sudah mengikuti aturan duplet ya kan. Berarti dia sudah stabil nih. Nah, untuk klorin dia juga sudah stabil karena dia menggunakan elektron dari si hidrogen. Jadi mereka udah sama-sama menstabilkan diri mereka masing-masing gitu ya. Nah, ciri-cirinya kalau ikatan kovalen tunggal itu dia memiliki garis seperti ini. H, strip, set, Cl. Seperti itu ya adik-adik ya. Jadi kalau di ikatan kovalen tunggal ini penggunaan elektron secara bersamaan satu elektron secara bersamaan.
Nah, kalau yang rangkap 2, ini kakak punya contoh O2 deh yang gampang ya. O dengan O. Nah, O ini kan golongan 6A. Kalau kakak tuh mudahnya ngafalnya seperti itu ya adik-adik. Karena kalau kita mau bikin, misalnya kelamaan nih mau bikin KLMN-nya gitu kan, elektron valensinya. Kakak ingat aja dia tuh ada di golongan berapa sih? Nah, kira-kira dia tuh butuh berapa sih untuk menjadi oktet? Nah, kayak oksigen ini dia kan ada di golongan 6A ya. Berarti kan tandanya dia kan kurang 2 ya. Salah nih kakak memberinya. Jadi O yang sebelah kiri kakak kasih dot ya. Kakak kasih dot. Yang sebelah kanan kakak kasih cross. Set. Nah, jadi lihat deh. Mereka ini menggunakan 2 elektron secara bersamaan kan. Nih, kita lihat ya. Set nih udah 8 nih, udah oktet ya kan. Yang ini juga sudah oktet. Nah, di mana 2 elektron bersamaannya? Ini pasangan elektron bebasnya. Pasangan elektron ikatannya. Nah, untuk elektron bebasnya itu ada ini. Set, nanti kita belajar ya tentang elektron bebasnya. Nah, jadi biasanya dia akan membentuk garis seperti ini. O, strip, strip, O. Jadi garisnya ada 2. Kalau HCl tadi garisnya 1, maka O juga garisnya menjadi 2 karena dia rangkap 2. Nah, kita masuk ke rangkap 3. Rangkap 3 ini kakak punya contoh N deh. Yang gampang aja dulu ya. N. Set, N ini golongan berapa sih? N ini golongan 5. Tandanya N ini butuh 3 elektron. Nah, jadi mereka tuh saling meminjam 3 elektron bersamaan. Mudah pokoknya ini mah pelajarannya. Yuk. Nah. Set. Kepanjangan. Allah. Sebentar ya. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita lihat deh, dia sudah oktet atau belum. Kita lihat. Nah, ternyata mereka sudah oktet ya. Nah, tuh. Mereka udah sama-sama apa nih? Dia minjem 3 dari N yang sebelah kanan. Nah, N sebelah kanan juga minjem 3 dari N yang sebelah kiri. Bentuknya seperti apa, Kaila? Tentu sama seperti yang lainnya. Namun, garisnya menjadi 3. Aduh, salah menggunakan warna. Nah, nih. N, garis, 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 N. Nah, seperti ini. Selanjutnya yang terakhir itu ternyata ada juga loh atom yang dia sepertinya mungkin bahasanya dia egois gitu. Dia hanya menggunakan saja tapi dia tidak memberi gitu. Dia hanya meminjam gitu. Contohnya itu ada di ikatan kovalen koordinasi. Jadi hanya salah satu atom yang menyumbangkan elektronnya dan atom yang satunya hanya menggunakan. Contohnya apa, Kaila? Contohnya ada amonia plus H. Jadi amonia plus H plus, jadi NH4 plus gitu ya. Bentuknya seperti ini. Bentar, maaf. Kita bikin seperti ini. Langsung aja kita bikin Lewisnya ya. Ini ada N dan ada H. Dia meletot ke kiri. Nah, di sini yang H plusnya ya, kakak taruh di sini. Nah, oke, N kakak bikin bentuknya dot apa X ya? X aja deh. Kamu bikin X aja deh. Ini X, N berapa yo? N golongan 5A, berarti X-nya ada 5. Nah, set. Nah, terus di H ini 1. Kenapa di sini nggak ada Kaila? Karena kan dia udah melepas 1. Ingat, elektron valensinya H itu cuma 1, dan dia melepaskan 1, dia butuh 2 untuk menjadi duplet. Jadi, bentuknya seperti ini ya adik-adik. Nih, kita lihat.
yang H ini sudah duplet, H ini juga duplet, yang H ini juga duplet. Nah, yang H ini juga duplet. Apakah N-nya termasuk ke ini penyimpangan oktet? Enggak ya, karena dia tetap 8. Kalian bisa hitung nih. Kenapa? Karena di H ini dia tidak menyumbangkan elektron sama sekali. Seperti itu. Di mana Kak elektron apa sih ikatan kovalen koordinasinya? Nih di sini. Nah, ini dia ikatan kovalen koordinasi yang nyumbangin N yang menggunakan H. Seperti itu ya. Nah, ini mereka yang lainnya ikatan apa? Ikatan kovalen rangkap 1. Nah, seperti itu ya. Mudah ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang selanjutnya itu ada ikatan kovalen antar polar atau nonpolar. Oke. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke kepolaran ikatan kovalen. Nah, jadi ikatan kovalen itu ada yang polar dan ada yang non-polar. Nah, untuk ikatan kovalen yang polar ini terjadi kalau pasangan elektron yang dipakai bersama tertarik lebih kuat ke salah satu atom berikatan. Jadi kayak A sama B berikatan, dia tuh tertarik ke arah kanan atau ke arah kiri gitu. Nah, itu disebabkan oleh apa sih? Disebabkan oleh pasangan elektron bebas gitu. Nah, jadi kepolaran senyawa akan bertambah jika elektronegatifan atom-atom yang berikatan semakin besar. Jadi, ada beda elektronegatifan semakin beda, itu semakin besar polarnya, semakin polar gitu. Kalau kakak lebih mudahnya kakak lihat dari pasangan elektron bebasnya. Ada berapa sih jumlahnya, perbedaannya ada berapa sih, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada ikatan kovalen nonpolar. Ikatan kovalen nonpolar ini biasanya terjadi jika pasangan elektron yang dipakai bersama tertarik ke semua atom yang berikatan. Atau kalau menurut kakak, itu adalah yang dia tuh tarik-menariknya itu sama kuat antar kutub. Jadi dia pasangan elektron bebasnya itu sama di setiap sisinya ya. Nah, ikatan kovalen ini juga tadi kakak lupa untuk memberitahu kalau dia tuh yang berikatan itu adalah non-logam dan non-logam. Dan biasanya dia tuh karena sulit untuk melepaskan elektronnya gitu. Jadi dia menggunakan elektron secara bersamaan seperti itu ya. Tadi kakak lupa untuk memberitahunya. Nah, kita langsung yuk ke contohnya. Ini ada HCl. H seperti apa? Duplet ya. Nah, Cl dia oktat. Nah, mereka sama-sama ikatan kovalen, tapi di H ini nggak ada elektron bebas, kosong dia. Nah, kalau di Cl ada kan? Ada berapa elektron bebasnya? Ada 3. Nah, seperti ini ya. Jadi, ini termasuk ikatan kovalen yang polar, karena dia akan bergerak ke arah Cl, karena Cl lebih besar ke elektronegatifannya. Nah, selanjutnya untuk H2. Nah, H2 ini dia sama kan, sejenis kan. Nah, jadi dia ini kan ikatan kovalen rangkap 1 atau tunggal ya. Nah, mereka ini nggak ada elektron bebasnya, adanya ikatan doang. No, nggak ada kan? Kosong gitu. Jadi ini termasuk ikatan kovalen nonpolar. Contohnya itu juga ada PCl5. Terus banyak deh pokoknya. Jadi kalau misalnya di setiap kutubnya itu dia tuh ternyata terisi semua, ada elektron bebasnya sama semua, nah berarti itu adalah ikatan kovalen yang nonpolar. Nah kalau dia tuh seperti HCl ini ada perbedaan yang lumayan jauh, maka itu termasuk ikatan kovalen polar. Nah, untuk lebih lanjutnya kalian bisa langsung kerjain mission selanjutnya. Dadah!